kita lihat panorama yang luar biasa. Inilah sebuah bentang alam keren, mantap. Di sana ada kawasan penduduk dengan samudra atas awannya. Wah, mantap. Berjumpa kembali dengan saya Heri Jimanto yang kali ini akan TikTok Lawu Jalur Cemoro Gandang. Udah lama enggak TikTok, lalu kangen TikTok. Seperti apa cerita kisah jalurnya kita nikmati hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus dengan angin yang cukup kencang. Kembali ke jalur pendakian Cemoro Gandang. Ajaran TikTok. Udara ini lek adem. Mergo anginnya kenceng dan di puncak kemarau. Masih agak sepi kalau berangkat setengah 7. Agak sepi tapi bukan berarti sepi. Itu yang registrasi untuk TikTok ke kawah udah banyak sekali. Lalu yang TikTok ke atas juga banyak sekali. Sudah lama saya tidak mencoba TikTok. TikTok terakhir itu kapan? Bulan April. Udah Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah 4 bulan tidak TikTokan. Ini mau tak konsep coba jalan pelan-pelan, tidak berhenti, tembusnya berapa jam, Lawu lewat Cemoro Gandang. Nyoba aja. Di belakang saya tadi itu ada 2 pendekar atlet running. Nek saya kan abal-abal gayane tok. Gayane tok. Oh ya, ini tadi saya setar pas setengah 7. Nek 3 kalem itu tembusnya berapa jam? Sak tekan. Suaranya di bawah loh. Enggak kelihatan sih. Oh iya bener itu. 2 orang itu loh. Pendekar runner. Sebenarnya baru 2 minggu yang lalu saya lewat jalur ini, tapi 2 minggu yang lalu konsepnya ninda, daki santai. Ini 2 minggu setelahnya saya kok tiba-tiba kangen TikTok ya. Digas alon-alon. Lalu dia buka dengan jalur yang cukup landai dengan hutan yang masih cukup asri. 5 menit meninggalkan base camp itu suasana hutan masih cukup mengasihkan dengan jalur yang sangat ramah atau cukup landai. Masih sangat bisa dinikmati. Lalu badan sudah mulai menghangat karena mataharinya juga sudah semua cemplorot.
Masih tentang menikmati setapak lawu lewat Cemoro Kandang seorang diri. Jadi secara teknis itu pendaki solois itu tidak boleh ke lawu untuk registrasinya. Tadi saya registrasinya gabung dengan tiktokers dari Madiun. Jalannya kelihatan tadi startnya di depan saya, tapi sudah wes hilang saking kencengnya. Yang rombongan Madiun bagaikan terbang. Lalu saya jalan pelan-pelan dan menikmati ritme dan alur saya. Untuk tiktok hari Sabtu, kalau berangkat pagi ini tadi 6:30 itu masih dapat suasana hutan yang cukup lengang, sepi, sunyi sekali, sangat-sangat menenangkan. Amat sangat menenangkan. Sambil mengatur nafas, ini di balik pepohonan itu puncak Mungkrang. Masih menikmati kesunyian hutan. Sangat-sangat asik. Asik sekali. Jalan pelan-pelan terus menerus. Ternyata cukup hanya 33 menit dari base camp sampai pos 1. Ini saya menaati sebuah rencana yang saya tetapkan. Tadi mau jalan pelan-pelan, santai, tidak berhenti-berhenti. Kalaupun berhenti hanya mengatur nafas. Ini langsung tak gas meninggalkan pos 1 di belakang. Pos 1. Sadar diri. Wis tuwa. Napase beda. 2 minggu yang lalu setapak itu belum berdebu, belum kering. Ini masih pagi, belum banyak yang lewat, tapi terlihat debunya luar biasa. Ini kalau siang sedikit ini sangat-sangat berdebu. Ya, karena puncak kemarau, jadi angin kencang dengan kelembapan yang tinggi lalu menjadikan tanah cepat mengering. Hutan Lamtoro ini mengasihkan, wadet. Akibat ramainya jalur menuju kawah, jalannya jadi berdebu, sangat-sangat berdebu. Masih di bawah kanopi hutan yang cukup mengasihkan. Selepas pos 1 saya belum ketemu pendaki lain atau tiktokers yang mau menuju ke kawah. Padahal tadi yang registrasi ke kawah itu udah banyak.
berarti mereka sangat-sangat cepat, lincah, ya, didominasi oleh tiktokers kaum muda. Jadi ya wajar energinya masih berlimpah-limpah. 3 salon-alon nih mas, apa sih sudah mulai mangap-mangap. Kurang lebih perjalanan 1 jam 5 menit atau sekitar 65 menit dari base camp sampai pos 2 dengan modal tektok jalan santai atau jalan sampai tidak ngap-ngapan atau heart rate-nya naik. Sudah ada beberapa yang tektok. Monggo, mau kawah atau puncak? Ke kawah. Sudah dari kawah? Oh belum. Tinggal sebentar. Kalau nggak ngantri setengah jam. Kalau nggak ngantri, yang bikin lama biasanya ngantri. Tapi kelihatannya ini baru awal-awal loh, masih sepi. Oh, sudah. Ngantri yang tambang itu loh mas, yang sebenarnya nggak jauh. Ngantrinya itu ya. Dari mana? Oh, Blitar. Beda dengan nih. Oh, Karanganyar, orang setempat. Ini juga ke sini atau ke sana? Oh, kawah. Oh gitu, double. Puncak dulu baru ke kawah. Kawah awal tutupnya jam 2 Pak? Enggak, kalau kawah itu tergantung arah angin sebenarnya. Kan kawah itu kan belerang, jadi harapannya kalau pas turun itu tidak. Kan kadang belerangnya sok ngandung racun, sok kadang tidak. Jadi yang diwaspadai itu bukan waktu tapi arah angin. Arah anginnya. Gitu. Perkiraan berapa jam ya Pak? Kalau puncak tergantung tenaga, kalau masih muda-muda ya 2 nyampe lah. 2 jam. Kalau ke kawah ya setengah jam itu udah PP kalau nggak ngantri loh ya. Yang bikin lama itu ngantrinya. Ya antrinya itu loh, antri kan hanya pakai tambang, hanya satu-satunya ya harus lewat situ kan. Kalau sudah ada di bawahnya kan nggak bisa apa-apa, ya harus nunggu. Sama naiknya nanti juga gitu. Ke kawah itu PP setengah jam kalau nggak ngantri loh ya. Karena dulu waktu saya masih sepi itu hanya setengah jam, udah bolak-balik. Dari sini turun dan naik lagi. Gitu. Tapi aku alon-alon karena sadar diri, tenaga tua. Nek kalian kan masih muda-muda. Beda. Speknya lain. 76. 76 wis dadi netral ke senom kok. Ben ketok tekan kene. Setelah berhenti agak lama karena ditanya tentang beberapa hal, ketemu rombongan yang pertama kali ke sini, jadi rencana untuk bablasan jadi terhalang. Itu enggak apa-apa karena membagikan informasi di dunia petualangan hutan gunung itu baik. Lalu akhirnya saya dikebut rombongan Mbak E sama Mas E, yang mereka adalah spek runner. Nek saya spek apa ya? Spek pendaki abal-abal. Sampai di titik ini saya masih mengekor. Itu ini terlindung dari bukit yang cukup tinggi. Anginnya kencang sekali. Terlindung, anginnya terlindung. Maka kemudian saya berinisiatif untuk mendokumentasikan supaya suaranya masih
terdengar. Setelah sini, mantap kan? Yes. Saya tidak bermaksud untuk mengikuti spek para runner. Hanya kebetulan ini selepas pos 2 itu setelah tanjakan ya mungkin sekitar 40-50 meter itu cukup landai, panjang. Itu nanti sampai ke pos Bayangan itu cukup datar ke ini loh, anginnya kembali lagi ke sangat yang kencang. Mengabadikan suara angin lalu di celah-celahnya Gunung Mungkrang dengan barisan atas awannya. Akhirnya sampai di pos Bayangan, kurang lebih dari pos 2 sampai sini pas 20 menit dari depan pos Bayangan. Terlihat view-nya yang sangat cantik. Saya memilih jalur lama, biasanya jalur untuk turun. Kalau dari bawah sebelum pos Bayangan itu belok kanan, tapi langsung nanjak. Ini kemiringan di atas 45 derajat dan sangat berdebu. Saya berhenti di pos Bayangan hanya untuk ngatur nafas tok, langsung jalan pelan-pelan sambil mengatur nafas, manajemen tenaga dan kekuatan, karena dihadapkan pada kekuatan angin yang luar biasa. Ini kalau berhenti kelamaan jadi dingin. Seperti alon-alon jalan terus. Pilih jalur yang motong nanjak tajam. Ketemu pendaki spiritual. Ya, ini konsepnya pendaki yang paling lama untuk Lawu itu modelnya begini nih. Ndak nenda atau ndak tektok. Sasaran mereka adalah warung yang ada di atas. Warung kopi, nglarisi sing dodolan. Mereka dari Surabaya. Mantap. Menjelang pos 3 cuaca mulai tenang, mulai berdamai. Anginnya udah reda. Kalau menjelang pos 3 lewat jalur landai itu ditandai dengan sebelah kiri yang terbuka dengan view yang luar biasa. Nah, ini bukan nyusul sih. Mereka atlet trail runner depan ini memperlambat diri menunggu saya. Lalu tadi sedikit cerita bahwa rasa suka orang itu beda-beda. Ada teman-teman yang gaya konvensional itu mendaki gunung dengan tas gede-gede itu udah happy luar biasa. Tapi ada juga pelari event yang kalau temennya banyak itu rasa bahagianya meningkat luar biasa. Kalau saya pendaki TikTok, yang penting tekan bahagia. Akhirnya saat waktu menunjuk pada angka jam 9 kurang 3 menit, kita sampai di pos 3 kurang lebih 1,5 jam dari base camp sampai sini.
Sudah jam 9 rasanya udah mulai panas. Dan ini sebentar lagi selepas pos 3 itu area yang terbuka. Karena area yang terbuka tak tutupi daripada wajahku gosong. Jadi iki yo wis ireng ning wegah gosong. Sampai di Sendang Panguripan. 2 minggu yang lalu masih sedikit-sedikit. Kalau sekarang kering total dan tidak ada airnya sama sekali. Ya, selepas pos 3 itu sebenarnya banyak sekali jalur yang terabas satu jalur potong. Nah, kayak gini nih. Tapi berhubung tenaga nih udah tersiok-siok, diajar waktu tempuh 1,5 jam dari base camp sampai pos 3, ini lebih baik menikmati alur yang tidak banyak menguras energi. Alur yang sesungguhnya jalur zigzag landai. Memang jalur kandang itu landai, ora sah dikasih keterangan landai titik-titikmu. Ini asli landai, original landainya. Tuh, atas awan kan, keren. Udah mulai sampai di lahan terbuka. Di hutan bawah ada sedikit sabana, mana ya itu ya. Lalu bentang samudra atas awan, dan di sana ada Merbabu Merapi. Di belakangnya ada Sindoro, Sumbing, itu Telomoyo, Perahu, dan di sana ada juga Gunung Ungaran. Mantap, keren pol keren nih. Masih dapat menikmati Edelweiss merah. Lalu di seberang sana sisi kiri bentang samudra atas awan dengan berpadu apik dengan sabana jalur tambak itu di bawah, keren. Lalu dua temanku yang atlet runner dari Solo itu sudah melesat jauh di depan. Jauh di depan. Kembali menikmati lorong jalur kandang sendirian. Ini menjelang pos 4 atau jalur antara pos 3 dan pos 4. Mantap wis pokoknya. Jos. Keren, luar biasa. Edelweiss kuning. Kita lihat panorama yang di sini. Teramat cantik. Nah, ini bawah ini sabananya jalur tambak itu. Jalurnya masih terlihat. Kendati sepi, tapi jalur masih terlihat. Di bawah sana ini pos 5-nya. Mantap, mantap. Terima kasih burung jalak menemani perjalananku. Jadi pemandu. Thank you, terima kasih.
Kembali menikmati sabana Suket Kuning. Pos 5 via Tambak, di atas sana ada samudra atas awan dengan latar barusan gunung sisi barat. Lalu saya sendiri masih menyusuri dan menikmati setapak yang kadang terjal, kadang landai. Jelas sekali, mantap. Halo, keren. Terlalu eksotis untuk diungkap dengan kata-kata. Saya mencoba membingkai dengan kamera, walaupun yang nyatanya atau kenyataannya itu lebih indah daripada sekedar bingkai dari kamera ini. Sedikit informasi, kalau di jalur antara pos 3 pos 4 zigzag-zigzag, kalau sudah mulai sampai pada titik jalur batuan dan mulai ketemu yang terbuka kayak gini, ini vegetasinya mulai jarang-jarang, lalu ketemu sabana alang-alang dan terbuka macam ini jalur batu kayak gini. Ini hampir sampai di shelter pos 4 Cokro Suryo. Mendapat hadiah semesta yang secantik dan sebagus ini hanya bisa berdecak kagum dan mengabadikan lewat kamera. Susah untuk mendeskripsikan melalui sebuah kata. Pokoknya teramat cantik, teramat cantik. Akhirnya pendekare menyusul komplit. Nah, ini sinten Mas? Jenenge siapa jenengan? Rahmawan. Rahmawan. Pawan. Pawan. Nggih. Oh, Pawan. Saking Soba nggih. Solo Baru. Nggih. Oh, Mbak Dita. Mbak Dita. Nggih. Nggih, saking Solo Baru. Saking Jogja. Oh, saking Jogja malah anda. Oh, ternyata. 8. Yes, Mbak Dita dari Jogja. Mantap. Akhirnya jam 10 kurang 2 menit, ya dibulatkan jam 10 lah sampai di pos 4. Jadi kalau dihitung waktu dari base camp sampai sini 3 jam setengah. Padahal dari base camp sampai pos 2 tadi 1 jam, sampai pos 3 itu ya tidak sampai 2 jam, tapi menjelang 2 jam. Kalau sampai sini kok jadi 3,5, itu pertanyaan yang bikin lama apa ya? Ya karena view-nya itu loh, terlalu keren. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Hidup manusia itu memang tak pernah abadi, namun cerita dan kisah itu akan abadi. Cerita dan kisah kadang perlu diteguhkan dengan penanda-penanda. Salah satunya adalah jejak digital.
Melalui bingkai frame sebuah kamera, kita bisa membagikan sebuah kenangan dan cerita petualangan. Kita akan melanjutkan perjalanan meninggalkan pos 4 Cokro Suryo. Lanjut. Panasnya slot ngentang-ngentang. Satu hal yang unik dari Gunung Lawu bahwa di setiap tempat itu diyakini sebagai penghantar doa. Pos 4 Cokro Suryo menandai sebuah bingkai keyakinan-keyakinan yang masih dilestarikan, keyakinan tradisional agama leluhur mengenai keyakinan akan adanya yang transenden, yang imanen, yang ilahi melalui konsep kepercayaan yang masih sangat sederhana. Langkah lagi bersama dua kakak pendekar. Meninggalkan pos 4 Cokro Suryo, itu jalanan agak sedikit menurun. Maka ketika mengikuti jejak Mas dan Mbak pendekar di depan ini, saya melihat mereka berimajinasi bagaikan cetah. Cetah itu melompat-lompat lincah. Nah, lincah banget. Lincah banget itu. Di depan saya itu ilmunya ilmu cetah. Cetah merambati setapak gunung. Keren. Setelah lolos jurus langkah cetah, sekarang menggunakan jurus saipi angin. Nah, ini yang persimpangan sini loh, Mbak. Ini yang jalur tambak. Jalur tambak yang sana itu mengular nyabuk ke sana. Tadi yang tembus yang campsite itu sunset camp. Sunset camp. Di depan sini tuh namanya Selo Penangkep. Itu ada petilasannya di depan itu. Sampai di persimpangan lembah Selo Penangkep ini, kalau ke kiri lurus, ini Selo Penangkep. Di atas itu katanya ada petilasan, cuma saya belum eksplorasi ke sana. Ini tanjakan terakhir seperti gerbang. Lalu turun dan landai. Dan puncaknya ada di depan itu. Itu ada bendera dan banyak orang di sana. Landai banget. Wah, di sini aromanya seperti lembah Edelweiss karena aromanya full Edelweiss. Setelah turunan dari apa ya tadi itu Selo Penangkep, lalu naik dan kemudian datar lagi terus sampailah di persimpangan untuk segera masuk ke Gegerboyo. Aroma di gang ini menjelang pertigaan sampai ke Gegerboyo itu khas banget Edelweiss. Iki roto yang nafasnya megap-megap kesuwen leren yang pos papat terlalu lama. Ini Edelweiss ini. Ini loh. Edelweiss banyak sekali. Mantap. Nah, ini sampai di pertigaan sebelum pos 5. Ini nanti langsung menghantam
Gegerboyo. Dua rekan saya itu memang benar-benar speknya spek atlet, bukan spek tiktoker macam saya. Jadi ya mereka kiasnya wush. Selepas pertigaan tadi jalurnya nanjak pakai banget, lalu vegetasi tinggal apa ya ini, kantigi yang tidak terlalu tinggi, panas karena hampir jam 11 ngap rasanya. Nanti di atas itu sudah tidak ada vegetasinya. Penampakan dari atas ke bawah nanjak tuh. Yo nek sedih stres lihat tanjakannya yo lihat samudra atas awan wae karo langit biru tombo ati. Tidak ada yang salah dengan sebuah langkah kecil untuk menghibur diri ketika tanjakannya terjal lalu nafas mulai tersengal-sengal. Hiburan bagi para pendaki atau petualang itu sebenarnya hanya menikmati suguhan dari alam. Ketika melihat bentang horizon warna langit biru, itu sudah menjadi hiburan tersendiri. Terlalu cantik spot yang disuguhkan di sini tuh. Ini namanya Puncak Argopuruso, lalu ini ada sabana rumput sini. Ini jalur menuju ke Argopuruso. Kalau sini saya tidak tahu puncaknya ini. Cuma di bawah ini tuh ada pertapaan. Lalu kalau di bawahnya sini nih menuju ke Kupang Menjangan. Ini pendekar-pendekar di depan saya. Nah, tinggal ini menikmati ini tanjakan. Lalu tuh ada orang-orang itu pas itu di ujung Gegerboyo atau puncak Gegerboyo. Kalau di sini spek sisi kanan, lihat samudra atas awan. Nah, di bawahnya ini kawah, yang sampingnya pos 2 itu. Nah, kalau ini Jobo Larangan, di bawahnya itu Mongkrang. Menjelang sampai puncak Gegerboyo, di sana masih banyak yang antri untuk foto. Memang kalau dari sini itu view-nya terlalu ajib, cantik, mempesona. Menjelang sampai, terlalu keren, studi alam yang luar biasa. Nek bisa komentar banyak, soalnya keren berulang kali ya kosakatanya yang keluar cuma keren. Akhirnya akan sampai di puncak Gegerboyo. Dua temanku sudah tampak bahagia. Wih, mantap ya. Ini jenenge puncak Gegerboyo ya. Ben ketok nasionalisme ya. Kan Om, yang muda. Mas minta tolong lah. Bertiga ya. Kita ya. Menjelang puncak, berkutumilah anginnya luar ya sampai itu logo kuning.
terlalu cakep view dari puncak Gegerboyo. Keren. Pol. Indah luar biasa gitu. Menuju puncak Argo Dumilah. Akhirnya saat waktu menunjuk angka 11.25. Kurang lebih perjalanan dari base camp 5 jam dengan full konten foto-foto bahagia. Foto-foto ceria. Akhirnya sampai juga di puncak Argo Dumilah, dan di sini masih ada beberapa pendaki. Mantap, keren, luar biasa. Sabtu 24 Agustus 2004. Ini jam setengah 12 ya. Labu masih full manusia. Ngantri foto-foto, aku tak eksplorasi keindahan dari puncak Labu. Tuh seperti ini rapi banget begini. Jam 12:10 saya akan memulai perjalanan turun. Dua temanku tadi, Mas Wawan sama Mbak Dita Pogita tadi itu udah turun duluan. Nah, mereka speknya spek pendekar, jadi mereka pakai ukuran waktu naik dan turun. Kalau saya kan tiktokers murni, mereka kan speknya spek runner. Oke. View-nya terlalu cantik, tapi ya saatnya turun ya turun. Jam 1:40 sampai di pos 4. Tulisannya dibalik itu. Santai menikmati, lalu kita akan tetap jalan lagi. Mantap. Iya. Camp area pos 4 Cokro Suryo. Warungnya tutup, warung Pak Bet, tapi bisa dibuka untuk istirahat karena jadi satu dengan shelter. Lalu di sana masih negeri atas awan. Itu ada beberapa pendaki yang istirahat kelelahan. Mantap, keren. Nah, akhirnya sebagai tim kami kumpul lagi. Guys. Jam 1:20 sampai, ya jam 1:20 sampai juga di pos 3. Terhitung dari puncak 1 jam. menit sejenak istirahat di pos 3. Ini pelan-pelan sekitar setengah 2 memulai kembali perjalanan turun. Speknya spek TikTok,
nututi atlet. Geser-geser. Jam 2 kurang 2 menit sampai di pos Bayangan. Masih mengekor para atlet yang luar biasa. Bianter ya. Jam 12:04 sampai di pos 2. Sampai pos 2. Dua temanku turun ke kawah, Mas Wawan sama Mbak Gita. Ini saya jadinya solois. Turun sendirian. Padahal bareng juga hanya menjelang pos 3 sampai pos 2 ini. Menikmati pelan-pelan karena setelah ini jalur akan rame dan pastinya berdebu. Ini debu toh. Karena yang tektok ke kawah cukup banyak. Cantik. Nggih. Monggo. Lak deh, monggo. Nggih. Jam 3 kurang 10 sampai pos 1 ini mau jalan pelan-pelan lanjut. Meninggalkan pos 1 bareng dengan teman yang registrasi tadi pagi, Pak Bambang dari Madiun. Pukul 15.20, jam 3:20 sampailah di base camp. Selesai desa tektokan, mantap. PP berarti 3 jam dengan 8 jam PP dengan segala yang dikerjakan.